Good morning, everyone. It's great to see you in this church, the Church of the Living God. Senang sekali bertemu kembali. Hari ini hari keberapa ya dari puasa kita? 9. Wah ya, 9 ini yang ikut puasa ya. Yang lihat kanan kiri nggak ikut puasa kayaknya. Oke, ya. Fulfilling God's vision, ya, untuk menggenapi rencana Allah, visi yang Tuhan berikan pada kita. Nah, topik pagi hari ini, saudara, the people of God are destroyed because lack of knowledge. Dan saya percaya lack of knowledge adalah lack of knowledge of the Word of God. Jadi umat Tuhan binasa, destroyed, sebab tidak mengenal Tuhan. Kurang lebih kayak begitu. Karena ini firman adalah untuk orang percaya, bukan untuk orang duniawi, saudara. Untuk orang percaya, tapi sudah diingatkan berulang-ulang. Jadi kalau kita, if we want to finish God's plan in our life, so that should be not happen to us. Ya, sebab because Jesus already died for us. Ya, jangan sampai kematiannya itu kemudian menjadi sia-sia karena kita. Ya. Oke, let's move on. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya. Ya, jelas saudara ya, my people are destroyed from lack of knowledge because you have rejected knowledge. I also reject you as my priest because you have ignored the law of your God. I also will ignore your children. Saudara jangan lupa, yang disebut imam di sini tentunya kita tahu bahwa kita itu adalah imam-imam perjanjian baru. Ya. We are the priest of the new covenant through the blood of Christ. Ya. Di sini kita lihat bahwa my people are destroyed. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah umat Tuhan yang menolak pengenalan itu. Mengapa sampai menolak pengenalan? Saya percaya kita tidak akan menolak pengenalan akan Tuhan. Ya, dan juga yang kedua, melupakan pengajaran. Jadi ini berhubungan, saya garis bawahi, saya kasih bold letter, ya, rejected knowledge and ignore the law. Ya. Jadi melupakan pengajaran, destroy, akan binasa kita, akan sia-sia kita. Jadi kita lihat saudara di sini bahwa Tuhan sudah menyelamatkan umatnya, ya. Kemudian umatnya juga harus ada respon, ya. Untuk bisa meresponi apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Tentunya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dia korbankan hidupnya supaya kita selamat. Dia korbankan hidupnya supaya kita tidak binasa. Maka jauh-jauh hari sudah diingatkan umat Israel adalah bangsa pilihan, bangsa yang dipanggil, bangsa yang dipilih. Saudara dan saya juga orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Kita orang-orang dipanggil, orang-orang dipilih oleh Tuhan. Sama. Tetapi Tuhan katakan umatku binasa.
karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah umat Tuhan yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran, ya, artinya ignoring, maka aku juga akan melupakan sampai ke anak-anak kita, saudara. Ya, tentu berhubungan ini dengan hubungan bahwa seorang imam, karena kita juga dipanggil menjadi imam, kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita. Maka di dalam kitab Ulangan juga dikatakan, kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau duduk, waktu engkau makan, waktu engkau berdiri, waktu engkau dalam perjalanan, katakanlah kepada anak-anakmu. Jadi begitu striknya Tuhan dalam memberikan pengajaran kepada kita, agar apa? Agar kita bisa mengenal Dia, agar anak-anak kita bisa mengenal Dia. Ini penting, saudara, mengenal Dia satu-satunya Tuhan, bukan mengenal hamba Tuhan. Hari-hari ini kan banyak orang ngejar-ngejar hamba Tuhan. Aduh, ini makanya katakan binasa karena nggak ngerti. Yang dikejar hamba Tuhan, salah, saudara. Yang dikejar adalah Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semua fokusnya kepada ini. Sungguh bodoh sih. Bodoh. My people are fools. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. See? Mereka lebih mengenal hambaku. Lebih mengenal hamba Tuhan daripada mengenal Tuhan. Ini bahaya, saudara. Mereka adalah anak-anak apa? Apa? Anak-anak apa? Anak-anak tolol. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Jadi yang tidak mengenal Tuhan, meskipun sudah dipanggil, sebenarnya ada dalam gereja, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin melayani, tapi kalau tidak mengenal Dia secara pribadi, dikatakan bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Saudara, bayangin. Mereka cuma pintar berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. My people are full, they do not know me. They are senseless children, they have no understanding. Jangan sampai kita seperti ini, saudara, ya. Karena ini akan membuat kita gagal masuk ke dalam rencana Tuhan. Karena tema atau visi 2025 adalah fulfilling God's plan, menggenapi rencana Allah. Kalau ini sampai terjadi, kita nggak akan bisa menggenapi. Kita akan gagal di tengah jalan. Kita akan tersandung di tengah jalan. Tapi melalui apa yang Tuhan ingatkan kepada kita, biarlah ini untuk membuka mata rohani kita, supaya kita tidak gagal di tengah jalan, supaya kita tidak terdestroy. Karena kalau kita tidak kenal dengan Dia, kalau kita melupakan pengajarannya, kita akan menjadi dikatakan orang yang tolol, yang tidak mengerti, saudara, yang tidak kenal Dia, gitu. Padahal Dia sudah berkorban seperti itu. Jadi ini sangat-sangat vital sekali, saudara, bagi kita melalui apa yang Tuhan ingatkan kepada kita ini. Sungguh bodoh umatku. Jangan sampai kita dikatakan bodoh kita. No, tapi kita jadi orang yang bijaksana, saudara. Orang yang bijaksana itu orang yang bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan kehendak Tuhan. Ya. Oke, move on. Tadi perjanjian lama, ya, kita lihat ke perjanjian baru. Jadi rupanya sama juga. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, nah ini lain, ini mengenal sudah. Ya,
Tadi dikatakan nggak mengenal aku. Ya, ini perbandingannya saudara ya, this comparison. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak apa? Memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Nah, jadi ini sangat lihat saudara. For although they knew God, mereka tahu Tuhan, they neither glorified Him as God nor give thanks. Dia tidak memuliakan Tuhan dan juga tidak mengucap syukur. Rupanya ini vital juga. Mereka tahu Tuhan, mereka kenal Tuhan, tapi tidak ada ucapan syukur, tidak ada memuliakan Dia. Jadi kalau nggak ada mengucap syukur ini, kebalikannya mengucap syukur ini apa? Bangsa Israel waktu di padang gurun itu tidak mengucap syukur, tapi yang ada bersungut-sungut, grumbling, ya, mengeluh. Jangan sampai kita yang sudah menerima keselamatan kita masih suka mengeluh, saudara. Suka grumbling, suka komplain. Ya, tapi Tuhan itu mau kita mengucap syukur, ya, dan memuliakan Dia. Cuma itu aja. Ya, yang bisa kita lakukan mengucap syukur, memuliakan Dia. Ya, jangan sampai sebab kita sudah kenal Allah. Ya, saya kenal. Ya, saya rajin beribadah, saya rajin berdoa, saya rajin baca firman. Tapi tidak memuliakan Dia, tidak mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, ya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh, lagi-lagi bodoh. Orang yang tidak mengucap syukur, orang yang tidak memuliakan Tuhan, bodoh. Kamu menjadi gelap karena nggak ada ucapan syukur. Ya. Jadi orang yang tidak bisa mengucap syukur dan yang tidak bisa memuliakan Dia, maka pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh itu tambah menjadi semakin gelap, saudara. Ya. Ini kan gawat ya, gitu. Maka penting sekali bagaimana kita bisa memuliakan Dia. Ya. The Greek word, kata kerja Greek doxazo itu berarti glorify, ya, memuliakan Dia, to honor and to magnify. Jadi doxazo dikatakan di sini, mereka tidak doxazo, mereka tidak memuliakan Dia dan mereka tidak juga menghormati Dia, to honor Him. Mereka mengenal tapi nggak menghormati, ya. Dan mereka juga tidak membesarkan nama Tuhan, gitu loh. Nah ini yang apa itu dimaksud di sini, mengenal Tuhan tetapi tidak ada memuliakan Tuhan, nggak ada, menghormati Tuhan juga enggak. Ya, sebaliknya apa? Ignoring Dia, gitu. Dan juga tidak mengucap syukur. Jadi ini termasuk self-center ini. Jadi bukan dalam hidup ini bukan Christ Jesus as the center, tapi kepada diri sendiri. Karena orang yang ngeluh, bersungut-sungut, orang yang grumbling, itu senternya ke diri sendiri. Aku kok begini ya, aduh hidup kok begini ya. Senternya ke diri sendiri. Nggak melihat karya Allah yang begitu luar biasa dalam hidup ini, melalui pengorbanan Kristus dalam hidup ini. Tapi yang dilihat cuma dirinya terus. Nah ini biasanya orang-orang begini ada orang self pity, ya. Apa itu kesambet roh yang mengasihani diri sendiri. Ya, itu bahasa pasarnya, ya, kesambet roh yang mengasihi diri sendiri. Jadi cuma mengasihi diri sendiri aja, fokusnya kepada diri sendiri aja. Tapi kita mau bergerak dewasa, mau grow up dewasa, kita mau meninggalkan hal-hal yang kanak-kanak, ya. Harus kita tahu bahwa Tuhan sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan sudah mengampuni kita, sudah menebus kita, sudah menyelamatkan kita, menjadikan kita menjadi ciptaan baru, the new creation in Christ Jesus, supaya hidup kita berubah, supaya kita bisa mengikuti jejak keteladanan Kristus, bukan keteladanan Adam, Kristus. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Although they claim to be wise, they became fools. Ya. Jadi ada orang-orang percaya yang sudah disinggung ini, karena ini tulisan juga untuk orang percaya, bukan orang dunia.
Jadi mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi sesungguhnya mereka telah menjadi bodoh. Ya. Nah ini jadi kita mesti introspeksi, apakah benarkah saya orang yang sudah diselamatkan itu dan sudah dipanggil oleh Tuhan itu? Benarkah aku sampai dikatakan tidak mengenal Dia sehingga menjadi binasa? Oh enggak, kita kenal Dia. Tapi setelah kita kenal Dia, benar nggak kita memuliakan Dia? Benar nggak kita mengucap syukur kepadanya? Nah, memuliakan Dia ini berarti kan hidup kita ini sudah kita nggak akan hitungkan kepada diri kita sendiri, tapi Tuhanlah yang harus kita besarkan, kita muliakan, kita tinggikan. Yang ada sama yang Rasul Paulus katakan, hidupku sekarang tentunya bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Dan ini termasuk memuliakan Allah dia. Jadi bukan aku lagi. Maka inilah yang aku tinggalkan, yang aku lupakan. Filipi 3:13, aku melupakan apa yang di belakangku, yang sudah, yang lewat, yang dulu aku nggak bener, yang dulu aku jahat, yang dulu aku kacau hidupku, dan sekarang aku berlari-lari untuk meraih hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3:13. Ya, seperti itu. Jadi mengarah untuk memuliakan Tuhan, mengarah untuk meninggikan Tuhan, karena aku dulu orang biasa, tapi aku sekarang menjadi orang yang luar biasa dalam Kristus. Ini harus ada sense of ini. Jadi sense of belonging to Christ, belonging ini harus kita miliki. Sehingga kita tidak akan mudah sekali diperbudak oleh pikiran kita, ya kan, dirayu oleh roh-roh jahat yang selalu mencoba untuk menjatuhkan kita. 1 Petrus 5:18 dikatakan bahwa iblis itu mengaum-ngaum mengelilingi orang-orang percaya untuk menerkam siapa saja yang bisa diterkam. Jadi inilah hidup ini. Kalau kita lengah, kita akan diterkam. Nah, tapi karena kalau kita bodoh, kita akan diterkam. Tapi kalau kita punya hikmat Tuhan, beda. Different, saudara. Ya, saya akan bicara hikmat minggu depan kalau Tuhan izinkan. Hikmat yang dari atas itu sangat luar biasa sekali. Dalam 2 minggu terakhir ini saya dibukakan banyak hal oleh Tuhan. Wah. Nah, Efesus 4. Ya. Tulisan yang pada jemaat yang berbeda lagi. Sebab itu katakan dan kutugaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Berarti ini orang-orang kenal Allah, bukan orang-orang tidak mengenal Allah. Tapi mereka hidupnya seperti orang nggak mengenal Allah. Nah, saudara. Ya, tadi kan dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal. Nah ini sekarang bicara kepada orang-orang yang mengenal. Ya, jadi sangat komparatif sekali apa yang firman Tuhan bukakan kepada kita pada pagi hari ini, saudara. Tadi dalam kitab Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal, ya, karena melupakan pengajaranku. Tapi sekarang ini bicara orang yang mengenal. Ya. Jangan hidup lagi sama si orang yang tidak mengenal. Karena apa? Karena engkau sudah mengenal. Nah, jadi ini dalam kitab New Testament ini bicara tentang orang yang sudah mengenal Allah. Tetapi hidupnya tidak seperti orang yang mengenal Allah. Hidupnya seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini saudara. Ya, jadi ini teguran, ini peringatan bukan kepada orang dunia, kembali lagi kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Karena apa? Karena engkau mengenal Allah. Nah, kita orang-orang yang mengenal Dia. Maka kalau kita mengenal Dia, ya kita hidup sesuai dengan bagaimana seperti Dia mengenal kita, kita kenal Dia. Bukan seperti orang-orang yang tidak kenal. Nah, amin saudara. Ini sangat luar biasa sekali gitu. Jadi saya juga waktu Tuhan bukakan ini banyak hal, waduh, Tuhan bicara jelas sekali. Orang-orang yang tadinya sudah dipanggil, ya, tapi dia tidak mengenal. Dia tidak mengenal dan tidak mengerti tentang pengajaran. Nah, coba bayangkan. Sekarang orang-orang itu sudah mengenal. Menarik sekali, coba menarik sekali. Sebab sekalipun mereka mengenal, ya, sudah mengenal. Ya. Tadi kita Perjanjian Lama belum mengenal, tidak mengenal.
sudah mengenal tapi tidak memuliakan, tidak mengucap syukur. Mereka kayaknya penuh hikmat menurut mereka, tapi sebenarnya mereka bodoh. Sebab itu kukatakan kepada jemaat lain juga, karena mereka hidup nggak benar juga di Efesus ini. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Sangat luar biasa, saudara. Jadi firman Tuhan ini sangat luar biasa. Kalau kita mau menurut, kita mau taat, firman Tuhan ini membawa kepada kita kepada hal yang baik, kepada kebenaran dan kepada hidup yang kekal itu. Maka kita tidak akan didestroy. Ya, tadi karena dikatakan umatku binasa, my people are destroyed. Destroyed, binasa, hancur, ya, karena tidak mengenal aku, karena melupakan pengajaran tentang Allah. Coba, ini sudah mengenal, tetapi hidupnya sama dengan orang yang tidak mengenal. Nah, ini satu perbandingan yang bisa kita lihat. Tidak kenal menjadi binasa, merupakan pengajaran jadi binasa. Sekarang sudah kenal tapi hidupnya nggak berubah. Sudah kenal tapi hidup nggak berubah. Nah, saudara coba bisa melihat kebenaran-kebenaran ini. Jadi Tuhan menghendaki satu perubahan yang drastis. Sebagai apa? Yang tadi saya katakan, kita sudah ditebus. Ya, dia berkorban ini. Yang kita peringati ini selalu kita peringati setiap bulan untuk mengingatkan kita bahwa dia mendemonstrasikan kasihnya lewat pengorbanan anaknya, ya, lewat pengorbanan Kristus Yesus. Supaya apa? Supaya kita nggak binasa, supaya kita nggak dihukum, supaya kita selamat. Nah, setelah kita mendapatkan anugerah keselamatan, kita ini semua orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Diselamatkan kita. Ini harus kita iman, saudara. Tetapi kita harus juga meresponi keselamatan yang kita terima ini, supaya hidup kita harus ada perubahan. Jangan sampai seperti orang yang tidak mengenal dia ini. Pikirannya jadi sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, ini nggak ada persekutuan, nggak ada relationship, nggak ada hubungan. Ini yang sangat penting. Saudara tahu, di hari puasa ini, hari ke-9 ini, saya merasakan begitu kedekatan yang luar biasa. Dan memang pengaruhnya besar, saudara. Itu. Maka saya selalu ajak tiap tahun kita mengadakan ini supaya apa? Kita untuk memperasah, ya, mengasah kerohanian kita untuk lebih lebih erat lagi mengenal Tuhan. Dan benar, saudara, melalui puasa ini sangat saya merasakan dampak yang dahsyat sekali. Bagi saya pribadi dahsyat sekali. Banyak membukakan hal-hal, ya, tentang visi yang Tuhan berikan. Wah, saudara doakan aja. Ya. Tuhan sedang bukakan visi yang sudah pernah Tuhan berikan. Waktu pertama gereja ini start the plan. Ya. Nanti saya akan ceritakan lebih panjang, karena nanti saya bisa panjang ceritanya. Mana Tuhan sudah mengungkapkannya dan hari-hari ini masuk dalam pembenahan tentang mission. Mengapa gereja namanya Anglican Mission Center? Pusat misi Anglican. Ya, Anglican adalah the good news of victory, the victory of Jesus Christ, the Son of God. Pusat misi daripada kabar baik. Pekabaran Injil. Tentunya untuk go globally. Wah. Go to the nations. That is the vision. Menjangkau bangsa-bangsa, suku bangsa yang tidak terjangkau. Dan itu yang Tuhan berikan. Dan hari-hari ini saya merasakan satu revelation yang luar biasa. Kita akan lihat dalam beberapa waktu ke depan nanti. Sebab itu katakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan.
yang ada dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, they are darkened in their understanding and separated from the life of God, separated dari relationship with God because of the ignorance. Karena ignore, karena menyepelekan, sama dengan yang tadi katakan, melupakan pengajaran. That is in them due to the hardening of their life. Karena mengeraskan hati, karena kedegilan hati, karena mengeraskan hati. Jangan sampai nanti kayak Fir'aun, hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Nah, jadi ini Fir'aun itu Tuhan yang mengeraskan, ya, Allah yang mengeraskan Fir'aun, sehingga Fir'aun itu nggak mengizinkan Musa meskipun dikasih tulah sampai akhirnya sampai yang ke-10 baru dia lepaskan. Dikeraskan hatinya. Jangan sampai kita sampai dikeraskan. Waduh, ini mengeraskan hati sendiri. Jangan sampai nanti pada endingnya Tuhan yang mengeraskan kita. Ini saudara, akhirnya kita sudah melupakan sama sekali dan benar-benar ignore benar. Ya, tapi jangan sampai itu terjadi pada kita. Makanya kita diingatkan supaya kita benar-benar sadar akan hidup ini, saudara. Saya dalam beberapa hari ini menulis tentang hikmat yang dari Tuhan itu. Benar-benar manusia itu bagaimana juga perlu hikmat Tuhan. Bukan hikmat yang datang dari dunia, bukan yang datang dari setan, bukan yang datang dari diri sendiri, tapi yang datang dari atas, yang dari Tuhan. Wow, sangat luar biasa. Ini hubungannya dengan ini, saudara. Maka ini akan bersambung minggu depan, saudara, kalau Tuhan izinkan, ya. Itu. Coba move on. Masih Efesus. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ini orang-orang percaya, tapi sudah ignore. They have lost all feeling for what is right. Loss of feeling. Apa yang benar, yang tidak benar, mereka sudah nggak tahu lagi. They've given themselves over the evil pleasures of their bodies. They take part in every kind of unclean act, and they always long for more. Coba lihat. Serakah, menyerahkan kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tadi dikatakan bahwa Tuhan umatnya kedestroy karena apa? Tidak memuliakan Dia, tidak membesarkan Dia, dan tidak mengucap syukur kepadanya. Ya. Sebaliknya mengerjakan hal-hal yang serakah, kecemaran, dan hawa nafsu. Mereka mengaku mengenal Allah, ya. Lagi-lagi saudara, mereka mengaku mengenal Allah. Ini orang-orang yang mengenal Allah ini. Tapi dengan perbuatan mereka, sesungguhnya mereka itu menyangkal Dia. Jadi bisa aja orang katakan, saya kenal Tuhan. Saya ikut Tuhan mulai dari sejak Sunday School. Tapi dari perbuatannya, mereka bukan seperti orang yang mengenal Tuhan. Jadi memang semuanya itu dapat dilihat dari tindakan kita, dari perbuatan kita, dari attitude kita. Nah, dari perbuatan mereka, sebetulnya mereka itu menyangkal Dia. Ya. Dan dikatakan mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, coba. Tapi saya percaya di sini kita tidak seperti itu, saudara, ya. Nah, ini untuk mengingatkan saja supaya sebagai orang percaya, supaya orang yang mengenal Tuhan yang tadinya sebelum dalam Kristus kita tidak kenal Dia, tapi setelah di dalam Tuhan kita menjadi orang-orang yang mengenal Dia, orang yang dipanggil, orang yang dipilih, dan orang yang diselamatkan, dan orang yang sudah menerima anugerah dan kasih karunia. Ya. Supaya hidup kita benar-benar, kita harus mawas diri, saudara. Ini hari-hari sudah demikian apa itu jahatnya. Ya. Kalau kita tidak hati-hati dalam hidup ini,
Jangan sampai kita termasuk orang yang termasuk dalam surat yang ditulis ini, golongan orang-orang yang mengenal Allah tapi sebenarnya mereka tidak mengenal itu. Ya. Dan saya percaya kita tidak akan seperti itu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa? Baca sama-sama. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, kita itu orang mengenal Tuhan. Jadi kita nggak bertentangan dengan perintah-perintahnya. Apa perintahnya? Banyak sekali. Kita lihat Perjanjian Lama ada 10 perintah Allah di sana. Tapi masuk Perjanjian Baru 10 itu diringkes. Ketika Yesus ditanya, Guru, hukum apakah, perintah apakah yang paling utama? Apa yang paling utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Gak ada hukum yang melebihi itu. Baru yang kedua, kasihlah sesamamu, kasihlah tetanggamu. Nah itu kalau diluaskan, luas sekali. Ya adalah seperti di kitab Perjanjian Lama 10 perintah Allah itu. Ya. 6 ke atas, 4 ke samping. Mengasihi Tuhan di atas segalanya. Janganlah ada idol di dalam hidupmu. Jangan kamu membuat patung, jangan kamu saudara baca sendiri banyak. Tuhan benci sekali itu. Ada 6 hal di sana disebutkan. Nah, itulah diringkas jadi mengasihi Tuhan Allah itu dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Jangan ada idolatri. Itu termasuk salah satu dari 10 perintah Allah. Yang kalau dikembangkan berarti kita tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi idola kita. Siapa idola kita? Hobi bisa jadi idola. Uang bisa jadi idola. Hamba Tuhan bisa jadi idola. Bahaya sekali saudara. Yang jadi idola kita haruslah Tuhan. Sudah nggak ada lagi. Karena kalau enggak kita termasuk orang yang bodoh. Orang yang tolol dikatakan tadi. Kita sudah lihat semua firman-Nya. Orang yang tidak mengenal Dia. Jelas. Kalau kita sampai mengidolakan hamba Tuhan. Gawat kita. Dalam pandangan Tuhan. Bodoh kamu. Tolol kamu. Mestinya kamu mengidolakan aku. Hari-hari ini banyak orang. Ya kan? Wah saya kalau nggak dengar firman dari si ini, saya kayak nggak pernah dengar firman. Cuma manusia yang dikejar jadi idola. Waduh, gawat saudara. Banyak di Indonesia seperti itu saudara. Dan inilah akhir zaman memang. Dan Tuhan sudah ingatkan jauh-jauh hari supaya umatnya tidak binasa. Dari umatku binasa karena tidak berpengetahuan, karena tidak mengenal aku, karena melupakan pengajaranku. Jadi ini lupa. Gak mengenal lagi, yang dikenal cuma hamba Tuhan sekarang. Gawat saudara. Jangan sampai kita terperosok ke sana karena ini penipuan iblis pada akhir zaman seperti ini. Makanya kita harus kuat dalam firman. Kita kuat dalam firman, kita gak tergoyahkan oleh apapun juga. Saya tahu hamba Tuhan, apa itu pendeta, apa itu penginjil, apa itu rasul, nabi, guru-guru, mereka hanyalah alat-alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memperlengkapi gereja Tuhan. That's it. Bukan jadi idola kita, bukan. Mereka hanya dipakai untuk memperlengkapi supaya jemaat dewasa. Saudara, Roma 12, Efesus 4. Semuanya mengarah ke sana. Dan Tuhan yang mengirim untuk memperlengkapi kita. Supaya kita dewasa. Bukan terus anak-anak terus. Nah seperti itu. Kalau kita kenal Dia, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang apa? Pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran.
Waduh, lebih kuat lagi. Dia katakan, aku kenal dia, tapi nggak nuruti perintahnya. Maka dikatakan, dia sebenarnya pendusta. Seorang pendusta, a liar, bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Meskipun kita klaim kita kenal dia, karena kita jauh dari persekutuan dengan dia, jauh relationship dengan dia. Tadi katakan kan, hidupnya tidak link, nggak ada pengenalan akan Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Karena pengenalan akan Tuhan kalau nyata, itu akan membuat dia berbeda hidupnya. Sudah jelas sekali. Ya. Punya hikmat. Saudara. Aduh. Saya punya saudara-saudara. Kegereja rajin. Doa, rajin. Saya lihat rajin. Cuma saya lihat, kok nggak punya hikmat. Bodoh sekali. Dalam segala hal, saya lihat bodoh sekali. Karena saya bandingkan dengan diri saya dan dia. Bukan membandingkan dalam hal apanya gitu. Kok nggak punya hikmatnya. Cuma dalam hati saya, aduh kamu kok bodoh sekali, kok nggak punya hikmatnya. Kok mudah sekali sih kamu ini. Aduh. Sampai saya kadang-kadang mau ngomong apa. Ya. Tapi ya sudah. Meskipun dia rajin, meskipun dia ke gereja tiap minggu, ibadah rajin, dikatakan dia kenal Tuhan, dia juga berdoa, tapi sebenarnya enggak kenal dia. Kalau kenal, dia akan punya hikmat dari Tuhan. Nah, ini minggu depan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Tadi hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Ya. Itu hukum. Dan orang yang menuruti hukum firman itu hukum, maka dalam orang itu sungguh sempurna kasihnya, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap yang tadi itu. Ya. Orang yang taat, orang yang setia melakukan firman Tuhan, katakan jelas sekali. Saya selalu gunakan dalam penutupan doa. Kemana saja engkau pergi, ketahuilah kalau engkau setia melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, firman Tuhan. Kemana saja engkau pergi, di mana saja engkau berada, ketahuilah bahwa aku, Tuhan Allah, akan menyertaimu. Aku akan menjadi pelindungmu, dan aku yang akan memberkati hidupmu. Amin. Amin, saudara. Tapi bagi siapa? Orang yang setia, orang yang menuruti firman-Nya. Hidup kita ini nggak ada, nggak bisa. Yang harus kita turuti bukan kata-kata siapa-siapa, kata-kata firman. Karena dalam firman itu ada kehidupan. Ya. Dan firman itu sudah menjadi manusia, yaitu dalam Kristus Yesus. Tapi banyak orang-orang menolaknya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, Yohanes 1 ayat 11. Tapi milik kepunyaannya menolak dia. Bagi siapa yang menerima dia, maka diberikan olehnya exousia, privilege, mandat, otoritas, dan kuasa. Saudara, itu kita ini sudah luar biasa. Makanya saya sering katakan kita bukan orang biasa lagi, but the extraordinary man of God. Kita sadar nggak akan hal ini? Ketika kita percaya Tuhan itu sebagai juru selamat kita, Yesus yang sudah mati, maka kita diberikan exousia itu tadi. Ada mandat, ada kuasa, ada otoritas, dan privilege kepada kita. Luar biasa. Terus siapa lawan kita? Iblis, setan, nothing. Kita tinggal injak saja. Kita tinggal kepret saja. Dan saya sudah buktikan. Dan firman Tuhan, yes and amen. Kepada siapa? Kepada yang benar-benar yang percaya kepada Dia. Orang yang percaya, dikatakan tadi, pasti melakukan firman-Nya. Kita nggak sempurna. Kita masih berdosa. Tetapi iman kita yang menyelamatkan kita. Iman kita yang akan menuntun kita. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita, orang-orang yang beriman. Kita nggak sendirian. Nggak ada yang katakan kita nggak mampu. No, kita pasti mampu. Asal kita mau melangkah.
Masalahnya kalau kita nggak melangkah, nah ini, kalau kita cuma enjoy the life, nah ini kan hak setiap kita. Siapa yang bisa ngelarang? Nggak ada yang bisa ngelarang kita. Kita sudah hidup di sini, lihat aja banyak saudara kita. Setelah semua yang dicita-citakan didapat, maka bye-bye. Tapi kita berbahagia, kita masih orang-orang yang masih setia dalam Tuhan. Amin. Banyak yang sudah setia lagi, sudah lupa. Karena yang dikejar bukan masalah ilahi, bukan masalah eternal life, bukan. Yang dikejar hanyalah kesenangan-kesenangan duniawi. Tapi itu pilihan. That is free will. Nggak ada yang bisa ngelarang, saudara. Tuhan pun juga nggak ngelarang. That is free choice. Terserah keputusan masing-masing. Satu kali saya ingat Pak Victor ngomong, di mana itu? Coba perhatikan Banyak yang terbang karena semuanya sudah dikasih Itu, ada itu Victor. Benar Victor? Berkali-kali dia ngomong itu. That is free will. It is free will. Cuma sayangnya apa? Yang dikejar cuma masalah yang di dunia. Sayang. Padahal itu adalah cipratan yang receh-receh daripada apa yang Tuhan janjikan sebetulnya. Itu. Tapi kita di sini luar biasa, saudara. Amin. Lihat dulu kanan kiri dong, kamu luar biasa. Amin, gitu saudara, ya, luar biasa. Amin. Memang saya orang luar biasa dalam Tuhan. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, itu aja. Ya wajib. That is wajib. Ada lagi kata wajib itu di mana? Ibrani 12 ayat 1. Wajib masuk dalam pertandingan iman. Ya kita wajib juga hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Bagi hari ini cukup padat, saudara. Cukup keras untuk mengingatkan kita. Tapi ini baik, saudara. Karena firman Tuhan itu bagaimana juga, saudara. Sudah kita tahu, sudah kita dengar berulang-ulang. Waktu kita dengar juga baru lagi, saudara. Baru lagi. Dan bagi saya juga yang selalu menggeluti firman Tuhan tiap hari. Saya lihat hal yang baru. Meskipun saya sudah tahu ayat-ayat ini, tetapi revelation itu datang membuat sesuatu baru. Dan itu sangat luar biasa. Kalau saudara perhatikan tulisan-tulisan saya renungan pagi itu, luar biasa, saudara. Ya, saya habiskan 3 jam, 4 jam tiap hari untuk cuma bagaimana Tuhan itu banyak mereveal, mengungkapkan, mewahyukan. Ya. Yang bisa saya tuliskan ya cuma 3 paragraf, 2 paragraf aja. Kalau banyak-banyak ya nggak dibaca. Ya segitu aja sudah nggak dibaca, betul nggak? Tapi saya bersyukur ya, banyak orang-orang yang dari luar negeri, saudara. Waduh, itu menjadi penghiburan tersendiri bagi saya gitu. Apa itu? Bagaimana mereka diberkati, bagaimana respon dan lain sebagainya. Bagaimana itu dikirimkan lagi dan banyak orang akhirnya bertobat. Dan banyak cerita, saudara, yang saya dengar itu bahwa ternyata nggak sia-sia membuat tulisan atau menyatakan firman itu nggak benar sia-sia, karena Roh Kudus yang akan bekerja sendiri. Tentunya kepada orang-orang yang terbuka hatinya. Ya. Makanya Tuhan Yesus katakan firman itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang berumput duri, alang-alang, di pinggir jalan, atau yang di tanah yang subur. Nah, begitu di tanah yang subur, dia akan grow. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Berbuah-buah. Kiranya pagi hari ini setiap kita bisa growing dan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kita tidak melupakan pengajarannya, pengajaran Tuhan, pengajaran firman Tuhan yang membawa kepada kekekalan, karena Dia sudah mati bagi kita supaya kita bisa diselamatkan dan tidak masuk dalam penghukuman dan tidak menjadi orang yang binasa.
karena tidak berpengetahuan, karena melupakan pengajaran. Kita tidak seperti itu. Kita ada saat ini karena kita masih orang-orang yang ingat akan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari singer dan musician.